Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ajib secangkir kopi dawa. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa sirajil ahliya wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Makhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqdari amma ba'd. Hadirin rahimahumullah, banyak sekali zaman sekarang ya, kalau lihat orang agak sakti dikit dibilang wali, hebat sedikit dibilang wali, bisa ngobatin dibilang wali, tahu sedikit bisa nebak sesuatu dan itu benar dibilang wali, terus ajaib ya dibilang wali, bisa ini bisa itu segala macam dibilang wali, ya kan? Padahal Allah Jalla Jalaluhu menciptakan dua jenis atau dua macam wali ya. Yang pertama wali Allah memang asli, dan yang kedua wali setan ya. Jadi bagaimana cara kita untuk membedakannya antara wali Allah dan wali setan? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan cara membedakan antara wali Allah dan wali setan. Dikatakan saking saktinya nih ya, jika engkau bertemu dengan seseorang yang kedudukannya tinggi sampai dia bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air, maka jangan dulu engkau anggap dia itu wali Allah. Tunggu dulu, kata beliau. Wazinuhu bimizani syariah. Timbang dulu dengan timbangan syariat. Kita lihat sholatnya benar apa enggak, puasanya benar apa enggak. Kalau dia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian dia tinggalkan segala larangannya, lalu dia taat pada Allah Jalla Jalaluhu, dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lihat dia bisa jalan di atas air, dia bisa terbang di udara, maka Imam Ghazali mengatakan fashhadu annahu waliyun min awliyaillah. Saksikanlah oleh kalian semua bahwa orang tersebut betul salah seorang daripada wali min awliyaillah. Kemudian beliau lanjutkan, namun walaupun dia bisa terbang di udara, dia bisa jalan di atas air, ajaib, sakti, tapi begitu ditimbang dengan timbangan syariat, lantas dia nggak sholat, kemudian dia nggak puasa, lalu dia suka maksiat, terus dia menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, lalu dia punya perbuatan bertentangan dengan syariat, maka Imam Ghazali mengatakan fashhadu annahu waliyun min awliya'i syaitan. Saksikanlah oleh kalian semua bahwa orang tersebut betul-betul wali setan. Jadi jelas ya kira-kira. Tapi ada yang bilang, Habib, orang tersebut udang-udangnya tinggi sampai 7 meter misalnya, pakai jubah angkep 5, warnanya lain-lain, sorbannya panjang sampai 3 km ya kan, terus dia bisa jalan di atas air, dia bisa terbang di udara, tapi dia nggak sholat, berarti wali setan. Dia nggak puasa Ramadan, dia wali setan. Dia suka maksiat, dia benar-benar wali setan gitu ya. Jadi jelas kira-kira ya. Namun walaupun dia nggak pakai imamah, nggak pakai udang-udang, terus dia nggak pakai jubah, dan dia nggak pakai sorban misalnya, biasa saja gitu, dia tidak
menampakkan, ya kan, tapi dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqomah di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian terangi umat di sekitarnya untuk selalu taat pada Allah, selalu ngajak kebaikan. Terus kita lihat, dia saksikan dia bisa jalan di atas air, dia bisa terbang di udara, maka dia benar-benar wali Allah Jalla Jalaluhu. Jadi bukan kita lihat dari penampilannya saja gitu ya, tapi kita lihat dia punya akhlaknya gimana, dia punya perbuatannya gimana, dia punya amal baiknya gimana, ya kan, iman Islam ihsannya bagaimana, begitu kira-kira. Dan jika ada orang nggak belajar akidah, nggak belajar tauhid, serta tidak ada guru yang bimbing, dan dia hanya belajar wirid, hanya belajar kebatinan saja, ya, terus dia ngamalin sesuatu, benar amalannya. Nah, namun biasanya suka ada yang datang, baik berupa bayangan, cahaya, atau suara gitu kan, terus bisikin. Awalnya benar bisikannya, dia ajarin yang benar-benar, ya kan, tapi terakhirnya pas dia udah istiqomah di jalan Allah, maka ngajarinya dipesetin biasanya, ya, mulai nggak benar bisikan-bisikannya. Nah, orang yang tadinya sudah tinggi kedudukannya, sudah istiqomah, hampir mungkin dipilih sama Allah jadi walinya, kepleset dikit gara-gara bisikan yang nggak benar, karena nggak ada gurunya, ya kan. Maksudnya guru di sini, kalau dia ngimpi atau ngelihat sesuatu atau dengar sesuatu, dia bisa tanyakan kepada gurunya, "Guru, ini benar nggak? Saya ngimpi begini. Bagaimana seterusnya wahai guru?" Jadi bisa diarahkan sama gurunya. Tapi kalau nggak ada, dia bangga, dia langsung terima bahwa bisikan tersebut memang benar, ya kan. Makanya kepleset dikit wali Allah, kalau nggak ada ilmunya, maka dia akan jadi wali setan. Jadi hati-hati. Biasanya kalau wali Allah yang datang ya biasanya Sayyidina Rasul Muhammad SAW, kemudian Nabi Khidir alaihissalam, biasanya malaikat-malaikat rahmat juga pada datang. Nah, kalau wali setan yang datang siapa? Ya setan yang udah diajarin sama iblis bagaimana cara menggoda orang yang syariat, orang yang hakikat, orang yang thariqah, orang yang makrifat, ya. Karena Azazil, iblis laknatullah ini, dia gurunya malaikat, ya kan, yang ngajarin dia ini malaikat, dan pernah jadi pimpinan para malaikat saking solehnya dia. Dan dia juga bermakrifat pada Allah, dia dekat sama Allah. Jadi ingatan tersebut masih tersimpan nama iblis ini. Nah, diajarkanlah kepada para tentaranya untuk membisikkan kepada calon-calon wali Allah tersebut, ya kan, orang yang sudah istiqomah tersebut. Awalnya benar ngajarinya bisikannya, suruh tahajud, suruh wirid, suruh sedekah, ya kan, suruh puasa, suruh baca ayat kursi, suruh baca kulhu, suruh baca Quran, suruh zikir, dan lain sebagainya. Betul pokoknya awalnya. Tapi pas terakhirnya, belakangnya ini dipesetin, ya, bisikannya mulai nggak bener. Misalnya udah dia ngamalin 40 hari atau 41 hari, datang lagi dia nih, ya kan, suara misalnya atau bayangan atau yang lain sebagainya kan yang datang. Terus dia bilang, "Engkau sekarang sudah menjadi nabiku," ya kan, bukan wali lagi bahasanya, nabi lagi. Makanya banyak yang sesat kalau imannya nggak kuat, terpleset sesat dia, ya kan. Makanya banyak yang ngaku nabi, banyak yang ngaku malaikat Jibril, ya kan, yang ngaku gitu. Banyak yang ngaku Imam Mahdi. Nah, sudah macam-macam bentuknya pokoknya. Padahal magom wali ini jangan kita kepingin untuk menjadi
wali gitu ya kan. Dan kita pengen untuk mendapatkan karomah seperti wali itu. Yang harus kita pelajari dari seorang wali, yang harus kita ikutin adalah bagaimana beliau istiqomah di jalan Allah, ya kan, dari mulai awal sampai beliau diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita tiru, ya kan, perjalanannya itu yang harus kita ikuti, ya kan. Jadi pokoknya magom seseorang ini, kedudukan seseorang di sisi Allah ini sama dengan perkembangan badan, ya kan, dikasih makan, dikasih minum, suruh tidur, istirahat, suruh olahraga, vitamin, suplemen, ya kan, dan lain sebagainya. Nanti tanpa terasa badan ini akan berkembang dengan sendirinya. Begitupun kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat seperti biasa, tambahin sunah-sunahnya dengan istiqomah. Kita puasa, tambahin sunah-sunahnya istiqomah. Kita wirid, kita ngaji, ya kan, baca Quran, kita sholawat, kita zikir, istiqomah saja itu. Nanti lama-kelamaan makom kita ini akan berkembang dengan sendirinya tanpa kita sadari, tanpa terasa, ya kan? Karena istiqomah khairu min alfi karomah, ya kan? Orang istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk selalu istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan, dan tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan syaitan laknatullah yang menyesatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Al-Faqih sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqih minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.